dari jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Halo bala muda, nama gue Raffi dari Jurnalistik dari Fakultas Dakwah dari Ilmu Komunikasi. Nama aku Ahmad Safa Abdillah, bisa dipanggil Abdil dari Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nama aku Mafira Naila Aluya, biasa dipanggil Pirek, dari Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Gani, jurusannya Hukum Pidana Islam dari Fakultas Sarjana Hukum. Aku Ranti dari jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Aku Najwa dari jurusan Kesejahteraan Sosial juga dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Masturi, dosen dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pergaulan bebas, sesuatu yang melanggar sih Kak. Iya, sesuatu yang melanggar. Kalau gue pergaulan bebas itu negatif. Menurut aku ya Kak, pergaulan bebas tuh kita bergaul tuh semau-mau kita. Misalkan pulang malam atau kan narkoba atau bermaksiat gitu menurut aku. Kalau menurut aku tuh pergaulan bebas tuh pergaulan yang gak terikat oleh aturan. Jadi lebih ke ya semena-mena gitu dengan pergaulan, dengan kebebasannya. Menurut saya pergaulan bebas itu pergaulan yang sangat bebas. Jadi tidak ada tidak ada peraturan-peraturan yang mengikat ataupun tidak ada batas-batasan yang harus dibatasi. Jadi pergaulan bebas itu sangat-sangat bebas sekali. Kita tidak melihat dari segi apapun, padahal di sana ada batasannya. Menurut aku itu biasanya ini pergaulannya tuh menjerumus ke arah-arah yang tidak baik, kayak misalnya minuman keras atau juga salah satunya seks bebas, itu juga termasuk sih. Menurut aku pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang masuknya ke arah-arah negatif, ya hampir sama kayak Ranti. Dan pastinya selain membawa dampak buruk, itu juga bisa bikin dampak buruk bagi diri sendiri dan juga orang lain. Pergaulan bebas itu biasanya disematkan kepada kalangan remaja. Jadi pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja itu biasanya yang dimaksud itu bergaul dengan bebas. Bebas di situ maksudnya tanpa mengindahkan norma-norma, tanpa mengindahkan nilai-nilai budaya, bahkan agama. Sehingga hal ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Kartini Kartono dalam ilmu sosiologi mengatakan bahwa pergaulan bebas itu adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan perilaku-perilaku menyimpang. Jadi hal ini tentu saja perilaku ini perilaku negatif. Misalnya karena mereka ingin bebas dari kungkungan aturan-aturan sosial, ya, bahkan agama, mereka kemudian kadang melakukan perbuatan yang menyimpang tadi. Misalnya seks bebas, ya, narkoba, tawuran, kemudian melakukan kehidupan malam, bahkan merokok juga, ya, yang sebetulnya belum waktunya ya, mereka melakukan itu. Pergaulan bebas yang mengonsumsi narkotika, obat-obatan terlarang sih kan menurut saya. Kalau gue itu lingkungan yang dimana diri lo itu bakal hancur, bakal rusak lah. Untuk pergaulan bebas sih bisa ada ya gitu pacaran, tapi udah kayak menikah gitu. Terus selanjutnya dia bisa narkoba. Terus udah sih itu aja contoh dari aku. Kalau kamu? Kalau aku tuh ya kamu kayak malam-malam melakukan kegiatan yang gak ada relevansinya dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa tentunya, dan juga kayak mabuk-mabukan dan kayak gitulah ya. Pergaulan bebas itu kayak kalau kita terjerumus ke dalam pergaulan yang pertama minum
mohon maaf sebelumnya bisa mengarah kepada narkoba ataupun kita sampai bisa minum minuman keras seperti itu. Contoh pergaulan bebas tuh yang kayak tadi aku bilang, salah satunya itu mungkin kayak banyaknya mahasiswa yang kalau di luar tuh suka minum minuman keras atau kayak seks bebas gitu juga bisa. Tangga dari aku mungkin narkoba juga termasuk. Ya, banyak kasus-kasus pergaulan bebas. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada seks bebas, ya, kemudian narkoba, tawuran, mabuk-mabukan, kemudian pembangkangan terhadap aturan-aturan sosial. Nah itu contoh kasus banyak. Ya. Belum lama ini ada kasus di Jawa itu orang bapak duel dengan anak laki-lakinya, ya, karena si anak laki-laki ini mabuk dan mengancam membunuh ibunya dan adiknya. Karena bapaknya kesel, ya, karena setiap pulang ke rumah sering mabuk. Nah, pada akhirnya emosi bapaknya sudah tidak terkendali, diajak duel dan kemudian akhirnya si anak ini yang terkapar. Ini akibat dari penyimpangan dari pergaulan bebas tadi, terutama dalam konteks minuman keras tadi. Dalam hal seks juga itu kita bisa lihat muda-mudi, ya, yang belum menikah itu ingin melakukan hubungan yang bebas sampai kepada hubungan intim. Nah, itu sebenarnya belum waktunya dan itu dilarang, baik oleh nilai-nilai budaya masyarakat kita maupun apalagi oleh agama. Agama melarang. Dalam surah Al-Isra itu disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Bahwa Allah mengingatkan kita, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina adalah seburuk-buruknya jalan. Dia adalah perbuatan yang keji, ya. Anak muda sekarang kan memang masanya dalam psikologi itu anak remaja itu adalah anak yang masa transisi dia. Jadi disebut anak-anak sudah melewati waktunya, disebut dewasa belum waktunya. Dan kemudian anak-anak remaja ini ingin melakukan hal-hal yang menjadi dorongan-dorongan nafsunya. Padahal dia sendiri belum bisa punya pertahanan yang baik dalam dirinya, sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang. Misalnya anak-anak muda sekarang itu, anak laki-laki misalnya mulai pertama dia mendekat, ya, kemudian mulai melakukan hal-hal yang dilarang. Oleh karena itulah maka Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melakukan kholwat. Apa itu kholwat? Berdua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. La yahluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan laki-laki dan perempuan yang muda-mudi itu berdua-duaan, ya. Yang bukan mahramnya berdua-duaan di tempat sepi kecuali ma'azi mahramin. Harus disertai dengan mahramnya, ada orang ketiga. Kalau cuma berdua doang, nanti kata Nabi yang ketiganya adalah setan. Maksudnya nanti akan didorong, dirayu, digoda oleh setan, dihembuskan nafsunya sehingga melakukan perbuatan yang dilarang, hubungan-hubungan intim yang dilarang sebelum menikah. Itu juga bagian dari penyimpangan pergaulan bebas. Menurut gue
Sebenarnya sih karena lingkungannya ya, lingkungan tuh berpengaruh banget kepada pertemanan juga. Jadi kalau misalnya lingkungannya jelek, pertemanannya juga jelek dan dapat langsung masuk ke pergaulan bebas itu. Kalau menurut gua mungkin karena dirinya sendiri yang bisa dibilang kesepian kan, karena nggak ada teman yang baik. Jadi kayak yang teman jahat, yang kayak yang buruk-buruk diambil aja gitu, karena dia kayak merasa kesepian gitu. Jadi ya udah. Itu dia ada pertama dia faktor kesepian, dia nggak punya temen dan dia nggak punya tempat cerita, jadinya dia beralih ke hal-hal yang menurut dia tuh keren, menurut dia bisa melepaskan depresi gitu. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku dari cerita teman aku tuh rata-rata mereka tuh dari keluarga yang strict parent dan suka oleh orang tuanya sehingga mereka mencari kebebasan sendiri. Karena kita tidak mengetahui apa sih batasan-batasan yang dibatasi oleh agama kita. Yang kedua, kita sudah tahu itu tidak boleh, tapi terkadang kita terbawa oleh teman kita, terbawa saja gitu. Seharusnya kita mungkin bisa menolak kalau memang ajakan itu tidak baik ataupun buruk untuk kita pribadi. Ini kayak yang tadi aku bilang tadi, yaitu lingkungan pertemanannya sih ini berpengaruh, dan dia juga nggak bisa menjaga dirinya itu, makanya dia terjerumus pergaulan bebas. Kalau aku mahasiswa tuh biasanya bisa terjerumus karena kan tadi pengaruh sosial media ya, pengaruh lingkungan, terus sama kayak tadi sih kayak para kontennya mungkin kayak ikut-ikutan, terus mungkin yang terakhir gara-gara selain teman bisa jadi juga karena lingkungan keluarga atau dari apa yang kita tonton gitu, jadi kita mulai. Kenapa anak-anak remaja khususnya sering terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang sering menyimpang dari nilai-nilai sosial dan agama? Itu ada dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya dalam diri seseorang karena labilnya ya, emosi anak remaja, di mana remaja dalam masa yang selalu ingin tahu, ingin mencoba, ya. Sehingga emosinya sering labil. Oleh karena itu, sebab lainnya juga karena kurangnya nilai-nilai agama yang diyakini oleh anak remaja itu. Akibatnya, emosi nafsu yang meluap-luap tadi, sesuai dengan masanya, masa remaja itu, kemudian tidak bisa dikendalikan, ya. Akibatnya dia melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh norma agama dan sebagainya. Karena ingin tahu, ingin mencari jati dirinya, dia berusaha melakukan hal-hal yang belum dirasakan. Dia ingin nyoba dan terus mencoba. Hingga tadi hubungan laki-laki dan perempuan itu, laki-laki, remaja laki-laki itu, kalau lihat remaja perempuan, biasanya ada pepatah, aku lihat, ya, aku pikat, ya, kemudian aku sikat, ya, aku minggat, jadinya bangsat. Remaja bangsat tuh yang selalu ingin memuaskan nafsunya, tapi tidak mau bertanggung jawab. Oleh karena itu, maka emosinya, nafsunya harus bisa dikendalikan. Kalau tidak, tadi pergaulan bebas itu karena emosi, nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Itu juga disebabkan yang kedua karena faktor nilai-nilai agama yang belum kuat pada remaja itu, ya. Itu faktor internal. Faktor eksternalnya adalah keluarga, ya. Boleh jadi lingkungan keluarganya juga kurang begitu care kepada anak, sehingga anak bebas, ya, di luar melakukan sesuatu tanpa kontrol dari orang tua, keluarga, dan seterusnya. Kemudian bisa juga keluarganya broken home, ya. Keluarga yang kurang harmonis, disfungsional keluarga, orang tuanya sering konflik baik antara ayah ibunya ataupun orang tua dengan anaknya. Ini bisa membuat anak melakukan pergaulan bebas. Kemudian juga faktor pergaulan di luar rumah, ya, lingkungan dengan teman-temannya dan seterusnya, sehingga kalau salah memilih teman,
maka akan terjadi pergaulan bebas tadi. Dan terakhir, yaitu sebabnya karena media, ya, penyalahgunaan media, terutama sekarang media internet. Itu kita sangat terbuka, ya, media internet itu. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka khususnya remaja akan melakukan hal-hal yang tidak baik dengan menonton apa yang ada di media itu. Bisa terpengaruh, bisa meniru. Kalau yang baik-baik bagus, tapi kalau yang nggak baik, nah itu tadi. Biasanya anak-anak muda, remaja selalu ingin melakukan hal yang sesuai dengan kesenangan nafsunya. Sebenarnya tidak salah, tapi tentu harus dijaga mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, remaja ini belum bisa sepenuhnya membatasi diri, mengontrol diri. Maka tadi keluarga, lingkungan, media berpengaruh terhadap pergaulan bebas yang bisa menyimpang. Kalau gue tetap pada di jalan yang benar sih, kayak sholat, terus habis gitu tingkatin religiusnya. Menurut gua cara hindarin ya. Kalau menurut gua itu pinter-pinter lah, pinter-pinter pilih teman yang baik, yang kayak gimana, dan yang buruk. Kalau bisa yang buruk ambil aja, yang baiknya, yang buruk kan nggak usah diambil. Yang pertama ya, kita dari nilai spiritual dulu Kak. Kita bisa sholat, kita tingkatkan, kita beribadah dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kan sholat itu menghindari kita dari suatu kemungkaran. Menurut aku sih gitu. Dan harus setuju juga sama April, dan juga dengan kita harus sadar kalau misalkan diri kita ini sebagai generasi muda yang punya tanggung jawab buat diri kita sendiri dan buat keluarga dan buat Indonesia juga. Jadi kita nggak boleh merusak diri kita juga dan nggak boleh merusak. Kita bisa pertama kita harus melakukan sesuai batasan-batasan tertentu. Jadi kita tuh nggak boleh teman-teman membatasi apa yang sudah harus dibatasi. Karena kan apalagi kalau yang kita sebagai muslim, sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, itu tidak boleh membatasi di dalam apa yang sudah dibatasi oleh agama-agama kita. Kan kita sudah belajar agama. Sebagai mahasiswa seharusnya kita tahu ataupun kalau kita melihat teman kita yang melakukan seperti itu, maka kita harus mengingatkan Agar kita bisa menghindar, ya, atau mencegah terjadinya pergaulan bebas yang menyimpang, maka yang paling pokok adalah menanamkan nilai-nilai keyakinan agama yang baik pada anak. Jadi ini pertama tugas orang tua dan lingkungan pendidikan, ya, dan masyarakatnya juga harus masyarakat yang baik. Oleh karena itu, menanamkan nilai-nilai keimanan kalau dalam Islam itu, ya, itu sangat urgent, penting supaya anak punya kontrol. Ini salah, ini boleh, ini nggak boleh. Itu yang harus ditanamkan pada anak-anak, dan ini tugas orang tua, lingkungan masyarakat, dan lembaga pendidikan tentunya. Nah, kemudian yang kedua, selain menanamkan nilai-nilai itu juga memilih teman yang baik, ya. Di remaja jangan asal bergaul. Lihat-lihat temannya ini baik, orang-orang baik atau enggak. Jangan sembarangan. Pokoknya ada komunitas apa, ikut aja. Padahal itu bisa mencelakakan dia, membahayakan pergaulan dia, ya. Jadi ikutilah, ya, teman, lingkungan yang baik. Itu adalah cara agar kita bisa terhindar dari pergaulan bebas. Dan yang terakhir, untuk anak remaja harus ingat, ya, orang tua, bahwa orang tua sangat menginginkan anaknya itu hidup secara baik, sehat, jasmani, rohani, dan mengikuti aturan, norma, nilai-nilai agama. Kalau kita nggak ingat akan pengorbanan orang tua, ya, kasih sayang orang tua, maka kita jadi lalai, ya, dan maunya sendiri.
bahwa orang tua sangat menginginkan anak-anaknya itu menjadi anak yang baik, dalam bahasa agama yang soleh, ya, solehah kalau maksudnya itu baik, anaknya yang mengikuti aturan norma-norma sosial dan agama. Jadi perhatikan lingkungan, ingat orang tua kita sangat ingin kita menjadi anak yang baik, yang sukses, ya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Baik, untuk para kaula muda, ya, anak-anak remaja di tengah lingkungan yang sangat majmuk ini, ya, kita harus pandai-pandai, ya, membawa diri. Jadi jangan asal bergaul, ya, tapi ikutilah pergaulan-pergaulan yang baik di sekolah, kampus, di rumah, komunitas yang baik-baik kita ikut. Yaitu membantu kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kemudian bagi orang tua juga harus ada pengawasan, kontrol, tapi tentu tidak ketat. Ya. Jangan sampai orang tua terlalu ketat sehingga anak malah memberontak. Jadi harus ada komunikasi yang baik, ya, antara orang tua dengan anak. Nabi mengatakan Allah merahmati orang tua yang mau membantu anaknya untuk berbuat baik. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana membantu anak-anak untuk berbuat baik, untuk menjadi anak yang baik? Kata Nabi, ya bisa. Orang tua membantu anak-anak menjadi anak yang baik. Yang pertama, orang tua mau menerima, ya, hasil usaha anaknya, walaupun kecil. Jangan anak dimarahin melulu. Ya. Udah melakukan sesuatu, walaupun nggak memuaskan, jangan dimarahin. Harus kita hargai. Yang kedua, kata Nabi, membantu anak untuk jadi anak yang baik itu, yaitu apa? Memaafkan kekeliruannya, kesalahannya. Dan yang ketiga, jangan membebani anak dengan beban yang berat, ya. Makanya musyawarahkan kalau ada apa-apa dengan anak. Bagaimana caranya, anak mau apa, bagaimana baiknya, cari titik temunya, ya. Jangan masing-masing mementingkan egonya, ya. Dan yang terakhir kata Nabi, memaafkan kesalahannya, ya, dan menerima pemberiannya walaupun sedikit. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.